Ya, gue bocah umur 19 tahun yang masih dalam fase perkuliahan gue, tapi gue benci dengan hidup perkuliahan gue. Ya, gue gak mau diri gue terkena full time job virus. Walaupun, aduh gue lupa lagi buka Canva bro. Ini gue sambil buka Canva, canva.com. Dan gue ingin memastikan suatu hal, yaitu walaupun ketika lu masuk ke full time job, dan ketika lu sosialisasi dengan orang-orang, misalnya dengan tukang gorengan dan hal semacamnya, ketika lu sosialisasi, wah ini ada gue lagi. Ketika lu bersosialisasi dengan seseorang, tidak jarang lu akan mendapatkan suatu yang dapat menyelesaikan tugas-tugas full time job tersebut. Cuman itu bukan berarti kalau semisal bisnis itu sama dengan full time job. Karena apa? Ketika lu sosialisasi, lu bisa menyelesaikan suatu kait-kaitan yang berkaitan dengan taxes tersebut. Wah ini lagi coy, gue lupa bikin thumbnail. Ya itu bagian dari suatu bagian dari suatu pekerjaan. Gue lupa sesuatu hal dan hal semacamnya. Jadi ketika lu bisnis dan juga full time job, bisnis itu lebih yang lu sukain gitu kan, yang make you smile. Tapi full time job ya mungkin ada ya, full time job ini ada yang bikin lu smile, tapi ada yang bikin lu banyak ininya. Walaupun ini ada berkaitan dengan setnya juga ketika lu bisnis gitu. Cuman ini lebih ke presentasi lebih besar, dan itu kalau full time job yang bikin cemburu itu benar-benar presentasi itu lebih kecil. So dalam fase ini gue cukup mempelajari banyak terkait dengan bisnis. Bukan hanya gue belajar di ini, kenapa sih ada di ini gue. Bukan hanya gue mempelajari di YouTube atau di suatu platform lainnya, atau gue terjun ke suatu jurusan perkuliahan berkaitan dengan bisnis. Habis itu gue dengar materi-materi tersebut, habis itu gue catat di buku fisik gue, atau gue catat di Google Docs atau aplikasi pencatat lainnya seperti Notion dan hal semacamnya. Bukannya seperti itu. Ya, gue belajar di YouTube dengan salah satu podcaster, bisa dibilang juga mentor dan hal semacamnya. Dan gue juga ngambil suatu jurusan perkuliahan berkaitan dengan bisnis, walaupun gak semuanya berkaitan dengan bisnis, karena gue ngambil suatu jurusan ada berkaitan dengan bisnisnya, ada berkaitan dengan komputernya, dan komputernya juga dibagi lagi, ada berkaitan dengan hardware-nya, ada berkaitan dengan software-nya. So kalau lu benar-benar antusias para dengan perkuliahan, lu pasti nangkep apa yang gue maksud. Jurusan kuliah gue lu pasti dapat tebak gitu. Ya gue ngambil hal itu, cuman bukan hanya berkaitan itu, yaitu gue benar-benar mengimplementasinya. Seperti yang lo lihat sekarang, ini adalah platform bisnis gue. Walaupun ini secara step by step gue lakuin sesuai dengan ide yang gue dapat ketika gue sosialisasi dengan orang baru, gue sosialisasi dengan keluarga gue dan hal semacamnya, dan gue mendapatkan ide, dan akhirnya gue cemplungin di benar-benar di laptop gue ini gitu, atau di HP gue juga, atau di buku saku gue atau pocket notebook gue. Nah ini gue tulis di sana idenya, habis itu gak jarang apa yang gue tulis gue implementasi juga gitu. So ini adalah platform berkaitan dengan komunitas, dan gue baru lihat tadi member baru satu, yaitu gue sendiri. Belum ada perkembangan, dan gue sendiri tidak melihat analit di YouTube karena itu cukup wasting my mental energy, wasting my free time juga ketika gue
ketika gue ngeliat analitik YouTube, analitik sosial media dan hal semacamnya. Karena analitik YouTube itu bukan relevansi itu bukan berkaitan dengan konten gue ini, yaitu konten edukasi, tapi lebih ke brain rot content. Brain rot content itu kayak gimana? Brain rot content itu yang bikin otak lu tuh semakin rusak gitu, seperti ya Mr. Beast, ya entertainment content lainnya gitu. So bagi lu yang kepo, lu bisa cek link di bawah video ini, dan lu bisa ke platform gratisnya seperti yang ada dalam lu lihat ini adalah platform gratis gue. Dan di sini gue ngajak lu paham dan juga kenal sama platform Skool, karena ya masa lu nggak mau gitu rakyat Indonesia itu kenal sama platform yang lebih bermanfaat gitu, yang pasti kalah kemanfaatnya dibandingkan TikTok, Instagram, YouTube dan hal semacamnya. So kita langsung masuk ke topik masuk ya. Kita belum masuk, bukan kembali, cuman kita masuk ke konten, bukan konten sorry, yaitu berkaitan dengan topik missing someone karakter. Ya pasti ini berkaitan dengan misal lu ke adik lu, misalnya ke to that girl yang karakternya itu berubah atau karakternya hilang beberapa karakternya dan hal semacamnya, atau lu ngeliat ke teman lu dan hal semacamnya. Be mature, yaitu lu harus ya dewasa bro. Lu juga memiliki karakter yang missing dalam diri lu, dan itu bisa jadi baik karena karakter yang missing ini itu hilang karena kebiasaan baik. Contohnya apa? Depresi lu, overthinking lu, dan lu membuat overthinking lu itu menjadi suatu hal yang baik. Lu catat di otak lu doang pakai sistem 3 poin. So gue ingin melakukan suatu hal, bukan melakukan suatu hal, tapi menerangkan suatu hal yang dimana overthinking itu bisa menjadi suatu hal yang manfaat. Gue masih overthinking saat ini beberapa hari ini, cuman karena gue mendominasi hari gue dengan hal positif, overthinking ini pindah ke positif juga. Dan karena juga di situ ada tekniknya dan hal semacamnya, dan ya karena juga faktor dalam diri gue yang juga banyak yang positif, jadinya itu mengarah ke hal positif, dan di situ ada teknik-tekniknya. So ketika lo overthinking, ini gue pakai teknik sistem 3 poin. Walaupun sistem 3 poin ini gue pakai kedua hal ya, yaitu yang sekarang gue jelasin, yaitu berkaitan overthinking, dan juga sistem 3 poin yang berkaitan dengan ketika lu konsumsi suatu media atau konten atau pelajaran. Dan ini gue pakai ke gue kuliah. Ketika gue kuliah, gue implementasi itu tidak dikomentarin sama dosen gue, karena ya gue udah kuliah bro. Cepat sistem ini gue mau pakai di SMA gue, dan itu masih ada suatu ketakutan dalam diri gue dan hal semacamnya. Dan gue membayangin bapak gue yang marah sama diri gue, dan bayangin guru gue yang marah dalam diri gue, dan itulah yang ya kita akan menjelaskan itu mungkin di video yang berbeda. So kita langsung lanjut ke sistem 3 poin yang berkaitan overthinking, yaitu ketika lu overthinking, lu catat di brain lu aja, otak lu. Walaupun kalau misalnya lu sempet catat di buku pocket atau di HP lu atau di laptop lu, it's okay. Cuman kalau gue tuh lebih ke otak gue. Contohnya gimana? Ketika overthinking lu lagi mikirin suatu cewek, lu catat aja cewek. Habis lu, karena ini overthinking ya, dan itu langsung lu pikirin terkait dengan mesin motor lu misalnya. Bisa apa lagi? Ini thinking yang ada dalam diri gue ya. Bisa lu pikirin suatu TWS. Karena gue sekarang gak overthinking, dan gue masih mikirin pikiran. Kalau misalnya overthinking, gue gak harus mikir, langsung ini tercatat semua. So dalam 3 poin ini, pasti ini lebih cepat dibandingkan ketika lu ini lebih yang gue tulis itu sorry ini yang gue tulis ini lebih lama, karena ya gue lagi overthinking gitu. Dan ketika lu overthinking, lu akan menulis ini secara lebih cepat,
Dan makanya tulis di otak lo aja. Dan dengan tanda apa? Dengan tandanya itu lu pakai your finger, dengan tangan lu. Misal lu pikirin terkait dengan cewek, langsung satu. Lu mikirin langsung tentang mesin motor, lu klik 2. Lu mikirin terkait dengan TWS, lu tandain dengan 3. Dan ketika memikirin lagi satu hal lainnya, lu ganti lagi 1, dan hal semacamnya. Kelipatannya itu 3, 3, dan 3. Jadi ini membuat diri lu itu apa ya, ngemandang overthinking lu itu suatu hal yang baik, dan itu menipunya. Dan walaupun ada kata tipu, dan itu baik untuk diri lu dan tidak rugikan orang lain, ya, it's awesome to do it, it's fantastic to do it. So, jadi kita lanjut lagi ke missing someone karakter. Jadi lu memiliki mindset, lu memiliki suatu perencanaan, lu memiliki suatu aksi untuk meningkatkan segala bidang yang ada dalam hidup lu. Dan gue ingin menjelaskan suatu hal di sini, yaitu gue sempat dalam pikiran kalau semisal gue tidak hard work lagi dalam ketika gue di waktu SMA kelas 11 atau kelas 12, kelas 11 kayaknya. Gue merasa gue tidak hard work, dan gue kangen dengan karakter gue yang dahulu, yaitu gue pandang sebagai hard work di kelas 10. Karena di kelas 10 itu gue benar-benar mungkin 6 bulan berturut-turut, 3-6 bulan berturut-turut gue hanya belajar mata pelajaran sekolah itu 8-12 jam sehari. Itu karena gue referensiin dari gue melihat Study With Me di YouTube live, dan itu orang benar-benar belajar gitu, 60 menit, 50-60 menit belajar, 10 menitnya 10 menit 10-20 menitnya beliaunya istirahatnya ada yang main game, ada yang lihat HP, entah itu dia mungkin lihat WhatsApp, perpesanan aplikasi lainnya, dan juga ada yang workout, ada yang peregangan dan hal semacamnya. Atau istirahatnya itu dia ngeliat komen live-nya gitu. Dan ya, gue kangen dengan diri hard work gue, dan gue di kala itu merasa gue tidak malah nurun. Dan itu mindset yang gue dahulu. Dan saat dipikir-pikirin, itu adalah suatu hal yang baik untuk diri gue. Karena di fase gue kelas 11 itu, gue menjaga suatu relationship. Gue masih belajar. Gue masih belajar mata pelajaran gue masih disiplin, gue masih bertanggung jawab dengan tugas-tugas kuliah gue kerjain dan hal semacamnya. Dan gue belajar juga walaupun gak ada PR. Dan gue sosialisasi gue kala itu benar-benar lagi naik-naiknya. Seperti apa? Seperti gue hard work di segala bidang yang berbeda. Dan itu adalah hard work yang lebih dibandingkan hard work dalam suatu hal di kala gue dulu, yaitu gue hard work cuman dalam mata pelajaran sekolah gue. Dan baru-baru ini podcaster lebih milih apa? Meningkatkan segala bidang yang ada. Jadi hard work di fitnessnya, bukan hanya sekolahnya, hard work di sosialisasinya, hard work di mentalitasnya, hard work di finansialnya. So, konklusinya, gue masih hard work. Saat ini gue masih hard work di bidang bisnis gue, menjaga relationship, masih latihan fisik, masih meditasi untuk melatih mentalitas gue, masih membaca buku 1-3 jam lebih seharinya, menjaga relationship dengan keluarga gue, and everything else. Dan meningkatkan segala bidang itu bagian dari self improvement. Jadi self improvement bukan berkaitan dengan lu ngembangin diri sendiri doang and look room, tapi itu self improvement itu lu harus bersosialisasi, berkontribusi, bikin diri orang kayak lu.
Dengan apa? Satunya dengan bisnis, lu sosialisasi dengan keluarga lu atau teman lu atau people yang sama semiliar goals dengan diri lu. Misalnya tiba-tiba ada muncul ide untuk membuat video berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan mentalitas dan hal semacamnya. Ketika membuat video itu, audiens terasa mendengarnya lebih natural, lebih nangkep. Karena apa? Karena apa? Itu bukan dari AI scriptnya, tapi benar-benar dari hati seorang pembicaranya, seorang content creatornya. Missing someone karakter. See you in the next video.